Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang traktus urinarius dan perubahan penyakit traktus urinarius pada kehamilan. Adapun kelompok kami ada Windy Tri Rahayu Rahmanda dengan NPM 6121010, Angelina Apriyani Padi dengan NPM 6211025, Rahel Firkin Muraniansyah dengan NPM 6121028, Diana Rahayu dengan NPM 6121034, Lutfia Kaidara dengan NPM 6121045, Amara Fauzia Novalia dengan NPM 6121046, Ika Nurlaya Lestari dengan NPM 6121048, dan Putri Susanti dengan NPM 6121049. Pembahasan pertama tentang definisi akan dibacakan oleh Windy. Definisi infeksi traktus urinarius adalah bila ada pemeriksaan urin ditemukan bakteri yang jumlahnya lebih dari 10.000 per mili. Urin yang diperiksa harus bersih, segar, dan diambil dari aliran tengah atau diambil dengan fungsi suprasimfisis. Yang selanjutnya ada traktus urinarius, yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Yang ginjal merupakan produksi dari urin dan ureter merupakan saluran urin. Vesika urinaria merupakan penyimpanan dan uretra merupakan pengeluaran. Dan yang selanjutnya ada ginjal. Kehilangan berat badan secara cepat menyebabkan lemak, perih, dan pararenal hilang. Tidak ada yang menyokong ginjal, ureter tertekuk, aliran urin terhambat, penumpukan urin di ginjal, hidronefrosis, tekanan ginjal meningkat, renal failure. Dan yang selanjutnya, ureter. Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sejumlah masalah kesehatan yang terkait dengan ureter antara lain obstruksi ureter, infeksi saluran kemih, batu ureter, dan lain. Dan yang selanjutnya, vesika urinaria. Bahkan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat polos atau otot polos fungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Vesika urinaria organ yang penting untuk menyimpan urin sampai siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada ureter merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju penis. Urin kemudian keluar tubuh melalui meatus uretra atau lubang di ujung penis saat buang air kecil. Selanjutnya, infeksi traktus. Infeksi traktus urinarius merupakan komplikasi yang sering terjadi selama kehamilan. Pada sebagian besar penderita, infeksi sering terbatas pada traktus urinarius bawah. Infeksi dapat asimptomatik atau bakteriuria asimptomatik atau simptomatik sistitis akut. Namun bila tidak diterapi, infeksi akan menjalar ke atas sehingga pyelonefritis akut. Selanjutnya ada epidemiologi. Faktor risiko lain adalah usia, varietas, sickle cell trait, sosial ekonomi rendah. Riwayat infeksi traktus urinarius sebelumnya, diabetes, kelainan anatomi traktus urinarius. Batasan infeksi traktus urinarius adalah adanya organisme yang tumbuh
dan merusak traktus urinarius. Secara klinis, hal ini dihubungkan dengan jumlah bakteri dalam sampel urin. Disebut bakteriuria bermakna bila kultur terdapat 105 coliform unit atau CFU bakteri per mili. Urin porsi tengah, 2 kali pengambilan sampel pada hari yang berbeda. Pengambilan sampel 2 kali pada hari yang berbeda untuk meningkatkan nilai prediktif. Bila pengambilan sampel hanya 1 kali, terjadi 40% positif palsu. Kultur urin untuk menegakkan. Selanjutnya ada infeksi bakteri. Umumnya ditemui selama kehamilan. Yang paling sering terinfeksi bakteri asimptomatik, sedangkan pada simptomatik yang terjadi di traktus urinarius bawah menyebabkan sitis atau bila terjadi di kalasil, ginjal, pelvis, dan perenenki menyebabkan pyelonefritis. Kemudian ada gejalanya. Secara garis besar terdapat 3 gangguan yang sering dikeluhkan ibu hamil, yaitu berkaitan dengan gangguan penampungan, gangguan berkemih, dan stres inkontinensia. Kemudian ada juga faktor yang meningkatkan resiko. Faktor yang meningkatkan resiko adalah obesitas, grande multipara, dan partus per paginam operatif. Kadang-kadang muncul hematuria yang merupakan kelainan fisiologis akibat meningkatnya fragilitas pembuluh vena tumbuli ginjal. Selanjutnya, traktus urinarius pada kehamilan. Dalam kehamilan terdapat perubahan fungsional, anatomik ginjal, dan saluran kemih yang sering menimbulkan gejala-gejala dan kelainan fisik. Perubahan anatomi terdapat peningkatan pembuluh darah dan ruangan interstisial pada ginjal, kemudian juga ginjal akan memanjang kira-kira 1 cm. Semua itu akan kembali normal setelah melahirkan. Untuk etiologinya, infeksi traktus urinarius merupakan jenis infeksi nasokomia yang paling sering terjadi di sekitar 40% dari seluruh infeksi pada rumah sakit setiap tahunnya. Organisme yang menyerang bagian tertentu sistem urin menyebabkan infeksi saluran kencing, yaitu ginjal, pyelonefritis, kandung kemih, sistitis, atau urin bakteriuria. Salah satu penyebab organismenya dapat melalui penggunaan kateter dalam jangka pendek, penggunaan kateter yang lebih lama, terlalu lama menahan kencing, kurang minum, penggunaan toilet yang tidak bersih. Selanjutnya ada komplikasi. Infeksi traktus urinarius dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bakteri tanpa gejala yang disebut asimptomatik, dan yang kedua adalah bakteri dengan gejala yang disebut simptomatik, seperti sistitis, pyelonefritis, glomerulonefritis akuta dan kronika, dan yang terakhir sindroma nefrotik pada kehamilan. Kita akan membahas tentang bakteri tanpa gejala. Ditemukan bakteri sebanyak lebih dari 100.000 per mili air seni dari sediaan air seni atau midstream. Angka kejadian bakteriuria asimptomatik dalam kehamilan sama seperti wanita usia reproduksi yang seksual aktif dan non-pregnan sekitar 2-10%. Kemudian ada bakteri dengan gejala. Yang pertama adalah sistitis. Sistitis ini adalah peradangan kandung kemih tanpa disertai radang pada bagian atas saluran kemih. Sistitis ini cukup sering dijumpai dalam kehamilan
dan masa nifas. Kuman penyebabnya yaitu Kemudian yang kedua ada pyelonefritis. Pyelonefritis ini merupakan infeksi bakteri yang menyerang ginjal, yang sifatnya akut maupun kronis. Pyelonefritis akut biasanya akan berlangsung selama 1-2 minggu. Bila pengobatan pada pyelonefritis akut tidak sukses, maka dapat menimbulkan gejala lanjut yang disebut dengan pyelonefritis kronis. Yang ketiga ada glomerulonefritis, yaitu wanita hamil dengan glomerulonefritis kronika sudah menderita penyakit ISU beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, pada pemeriksaan kehamilan terdapat proteinuria, sedimen yang tidak normal, dan hipertensi. Kemudian yang keempat ada sindroma neftorik pada kehamilan. Kehamilan berpengaruh secara mekanis dan hormonal terhadap fungsi traktus urinarius yang secara embriologis berasal dari traktus genitalis. Selanjutnya ada patogenesis. Kebanyakan infeksi traktus urinarius disebabkan oleh bakteri gram negatif, terutama Escherichia coli, spesies Pseudomonas, dan organisme yang berasal dari kelompok Enterobacter. Jumlah seluruhnya mencapai lebih dari 80% kultur positif infeksi saluran kencing. Sementara kebanyakan organisme tersebut adalah Escherichia coli, infeksi jamur, misalnya spesies Candida yang mengingatkan bersamaan dengan munculnya HIV atau AIDS, dan penyebarannya menggunakan antibiotika berspektrum luas. Selanjutnya ada penanganan. Yang pertama, wanita hamil dengan infeksi ini harus dirawat inapkan karena penderita sering mengalami mual dan muntah. Mereka umumnya datang dengan keadaan dehidrasi. Kedua, bila penderita dalam keadaan shock, lakukan tindakan yang sesuai untuk mengatasi shock tersebut. Segera lakukan pemasangan infus untuk restorisasi cairan dan pemberian medikamentosa, pantau tanda vital dan urinalysis secara berkala. Yang ketiga, bila terjadi ancaman infartus prematurus, lakukan pemberian antibiotika seperti yang telah diuraikan di atas dan penata laksanaan infartus prematurus. Keempat, lakukan pemeriksaan urinalis dan biakan luangan. Kelima, terapi antibiotika sebaiknya diberikan secara intravena. Ampicillin bukan merupakan pilihan utama karena sebagian besar mikroorganisme penyebab terbukti resisten terhadap antibiotika sejenis ini. Keenam, walaupun golongan aminoglosida cukup efektif, tetapi pemberiannya harus dengan memperhatikan kemampuan ekskresi kreatinin karena pada pyelonefritis akut sering terjadi gangguan fungsi ginjal secara temporer. Ketujuh, terapi kombinasi antibiotika yang efektif adalah gabungan sifoksitin 1-2 gram intravena setiap 6 jam dengan gentamisin 80 mg intravena setiap 12 jam, ampicillin 2 gram per ciprofloxacin 2 gram intravena dan gentamisin 2 dikali 80 gram. Kedelapan, bila setelah penanganan yang adekurat dalam 48 jam pertama, ternyata sebagian gejala masih ada. Pertimbangkan kemudian mikroorganisme resisten terhadap antibiotika yang diberikan, nefroliatis, abses vermiculata, obstetri, dan sekunder akibat kehamilan. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2 tentang traktus urinarius.
dan perubahan penyakit traktus urinarius pada kehamilan. Semoga materi yang sudah kami paparkan dapat dipahami dan juga dimengerti. Mohon maaf apabila kelompok kami masih ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.